Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kedua mata kuliah aplikasi komputer bersama dengan saya, Ibu Dewi Sinta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat penting pada sistem komputer. Komputer sendiri merupakan alat proses data yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan penggunanya. Komputer dibentuk dari bagian-bagian yang terstandarisasi. Agar sistem komputer dapat mengolah data, maka harus terdapat perangkat pendukung. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen pokok, yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat keras tanpa perangkat lunak maka tidak akan berfungsi dengan sesuai yang diharapkan. Perangkat keras yang sudah didukung perangkat lunak tidak berfungsi tanpa adanya brainware atau manusia yang mengoperasikannya. Maka dari itu, ketiga elemen komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras atau hardware merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Mungkinkah komputer berfungsi tanpa hardware? Untuk bisa menjawab hal ini, tergantung pada jenis perangkat keras tersebut. Sebagian besar komputer memerlukan setidaknya layar, hard drive, keyboard, memori, motherboard, prosesor, power supply, dan video card untuk berfungsi dengan baik. Jika salah satu perangkat tersebut hilang atau rusak, maka akan terjadi error atau komputer tidak akan bisa bekerja dengan semestinya. Sedangkan komputer jika tanpa perangkat keras seperti disk drive, modem, mouse, printer, dan speaker, komputer tetap bisa berjalan dengan semestinya. Namun, perangkat keras tersebut dapat memberikan fungsi tambahan bagi komputer Anda. Untuk memahaminya lebih jelas, mari simak ulasan selanjutnya. Perangkat keras atau hardware adalah segala peralatan komputer yang dapat dilihat dan dipegang atau bersifat fisik yang terdiri dari peralatan input, peralatan proses, peralatan output, peralatan komunikasi, dan peralatan penyimpanan. Input device atau perangkat input merupakan jenis perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Alat-alat ini umumnya baru dapat bekerja bila ada driver yang bentuknya terpisah atau built-in dalam motherboard. Beberapa perangkat input yang umumnya digunakan adalah keyboard, mouse, scanner, input multimedia, barcode, dan joystick. Keyboard. Keyboard adalah media input yang merupakan sarana pendukung utama untuk dapat menampilkan huruf, angka, dan simbol lainnya. Juga sebagai sarana untuk menjalankan perintah user atau pemakai komputer. Fungsi keyboard ini biasanya digunakan untuk memasukkan data dalam bentuk teks ke komputer. Lalu selanjutnya mouse. Mouse merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pointer. Dengan menggunakan mouse, pekerjaan akan semakin mudah, sebab kita dapat dengan mudah memindahkan pointer kemana saja di dalam layar komputer. Sebelum diciptakan mouse, orang hanya menggunakan keyboard dalam memberikan perintah-perintah. Dan hal ini membuat pekerjaan akan lebih lama dibandingkan jika kita menggunakan mouse. Dengan mouse, kita dapat mengklik tombol atau toolbar yang berisi perintah-perintah dalam komputer secara mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner adalah alat untuk mengubah sebuah dokumen berupa gambar cetak maupun teks yang dapat disimpan secara digital ke dalam komputer. Lalu barcode.
Barcode adalah suatu perintah input yang dirancang untuk tujuan yang spesifik. Barcode direpresentasikan sebagai data numerik yang dibentuk oleh serangkaian bar atau garis. Garis-garis ini memiliki panjang dan ketebalan berbeda yang bervariasi. Contoh aplikasi barcode diantaranya yang digunakan di supermarket, stok inventory, dan sistem perpustakaan untuk katalog buku. Lalu selanjutnya adalah joystick atau game pedal. Joystick atau yang dikenal juga dengan tuas kontrol merupakan alat input komputer yang berwujud tuas. Sedangkan game pedal pada umumnya berbentuk kotak atau persegi yang terbuat dari plastik dan dilengkapi dengan tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Lalu yang terakhir adalah multimedia. Contoh input multimedia adalah mikrofon untuk input suara, kamera digital untuk input gambar, lalu kamera video untuk input video. Lalu selanjutnya adalah perangkat proses atau proses device. Perangkat keras jenis proses device berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer dan menghasilkan output berupa informasi yang diinginkan pengguna. Di dalam komputer terdapat beberapa bagian perangkat pemroses. Di antaranya adalah Central Processing Unit atau yang kita ketahui adalah CPU atau prosesor, dan kemudian adalah memori induk atau main memory, dan yang terakhir adalah motherboard. Yang pertama adalah prosesor atau yang sering disebut dengan CPU. Merupakan jantung dari sistem komputer, tetapi walaupun demikian proses ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen-komponen pendukung lainnya. Prosesor dengan komponen pendukung lainnya saling terintegrasi membentuk suatu sistem komputer. Sebagai sebuah bagian yang sangat berperan pada komputer, CPU atau prosesor memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh software. Yang kedua adalah merespons sinyal yang diberikan oleh perangkat input. Dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan matematika dan logika. Lalu selanjutnya yaitu memori induk atau memori main memory. Adalah unit atau peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan data, perintah atau program, serta hasil proses yang telah masuk dan telah dikerjakan oleh komputer. Memori induk terdiri dari RAM dan ROM. RAM adalah memori yang dapat dibaca dan ditulis. Data yang dibaca atau yang ditulis ke disket dan data yang kita masukkan melalui keyboard akan disimpan di dalam RAM. Sedangkan ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca saja dan sifatnya permanen atau tetap ada meskipun aliran listrik mati. Dan yang terakhir adalah motherboard. Komponen ini terdiri atas sejumlah komponen yang terpasang secara menetap atau tak bisa dilepas, dan slot-slot atau soket untuk memasang komponen yang dapat dilepas. Slot-slot motherboard memungkinkan pemakaian menggunakan ekspansi atau melakukan upgrade untuk meningkatkan kemampuan komputer dengan cara menambahkan komponen-komponen tertentu agar dapat melakukan tugas yang tak tercakup pada sistem sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah perangkat output atau output device. Output device untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data yang berasal dari hardware input setelah hardware proses. Ada beberapa macam peralatan output yang dapat digunakan.
Di antaranya adalah layar monitor, printer, LCD, dan speaker. Yang pertama adalah monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan pesan dan data hasil pengolahan prosesor device melalui tampilan layar. Yang kedua adalah printer. Printer digunakan untuk menerima data dari komputer dan akan diterjemahkan menjadi tulisan dan gambar yang tercetak di kertas. Lalu ada LCD. LCD merupakan alat yang digunakan untuk menayangkan hasil pengolahan data atau informasi dengan cara memancarkan atau memproyeksikan ke dinding atau bidang lainnya yang vertikal. Lalu yang terakhir ada speaker. Speaker merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data atau informasi dalam bentuk suara. Lalu selanjutnya adalah perangkat komunikasi atau communication device. Perangkat komunikasi merupakan peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ada banyak jenis peralatan komunikasi. Beberapa di antaranya seperti network card, hub, fiber optik, modem, baik itu modem internal maupun modem eksternal. Lalu yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Perangkat penyimpanan merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan, berguna untuk menyimpan data-data dari komputer. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua macam media penyimpanan, yaitu media magnetik dan media optik. Yang termasuk media magnetik adalah hard disk dan flash disk. Sedangkan yang termasuk media optik diantaranya adalah CD dan DVD. Baiklah, demikian beberapa macam jenis hardware yang telah saya jelaskan. Saya harap kalian mengenal dan mengerti apa yang telah saya sampaikan. Sebelum lanjut mengenali software, agar lebih memahami apa itu hardware, saya akan memberikan tugas membuat makalah tentang satu jenis hardware. Misal, mouse, kalian bisa menjelaskan apa itu mouse, jenis-jenisnya, serta gimana cara kerjanya, terserah kalian bebas menjelaskan sekreatif dan sedetail mungkin. Dikumpulkan ke email saya dsd932@ums.ac.id paling lambat Selasa minggu depan. Baiklah, mari kita lanjut pada software atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak. Software merupakan sebuah program yang berisi sekumpulan perintah atau data yang dapat diolah CPU pada komputer untuk dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan data, informasi, dan perintah yang dimasukkan atau diberikan. Ada beberapa macam jenis software yang mendasar. Yang pertama adalah sistem operasi. Ini adalah software yang sifatnya sangat mendasar dan bertujuan agar rangkaian elektronik dapat bekerja serta mampu melakukan fungsi-fungsi tertentu. Terdapat beberapa sistem operasi yang populer saat ini, contohnya adalah seperti Microsoft Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya ada programming software. Software ini merupakan peralatan untuk membantu seorang programmer dalam menulis program dan software komputer menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda dengan cara yang lebih cocok menurut pemrogram. Yang terakhir adalah application software. Software ini dibuat untuk membantu masalah yang sifatnya umum atau general, sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe Flash, dan Microsoft PowerPoint. Application software merupakan software yang paling banyak dan paling umum digunakan
dalam administrasi perkantoran dan pembelajaran. Berikut adalah aplikasi software yang sering digunakan. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word sendiri merupakan software pengolah kata yang sering digunakan dalam pengetikan dan pengeditan naskah. Yang kedua adalah software pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri sangat familiar di semua kalangan, baik dalam perakademian maupun perkantoran. Selain Microsoft Excel, ada Lotus 123, Star Office, Open Office, dan lain-lain. Yang ketiga adalah software grafis. Software grafis merupakan software pengolah gambar atau grafis. Ada Photoshop, Corel Draw, Photo Editor, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya adalah software multimedia, yaitu software untuk mempresentasikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, animasi, audio, serta video. Contohnya adalah Adobe Flash, Power Animator, dan PowerPoint. Yang terakhir adalah brandware. Brandware merupakan seorang yang mengoperasikan atau menggunakan perangkat komputer. Dengan kata lain, manusia merupakan subjek teknologi komputer. Brandware umum disebut sebagai alat intelektual yang menggunakan dan mengeksplorasi kemampuan perangkat keras atau perangkat lunak. Dalam suatu sistem komputer, brandware sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Karena perangkat keras komputer tidak dapat berjalan tanpa perangkat lunak. Sedangkan tanpa brandware, maka perangkat lunak dan perangkat keras tidak dapat dioperasikan. Oleh karena itu, ketiga komponen ini saling melengkapi. Demikianlah materi pertemuan kedua. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.